Satu Pak. Siapa tuh? Farel. Farel. Kenapa sakit? Ya Pak. Sakit. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan KM-nya dipimpin untuk berdoa. Mohon perhatian. Ya. Sebelum mulai pelajaran malam ini kita berdoa. Mulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa tadi yang enggak hadir? Farel. Farel. Jangan yang merah ya. Oke, sebelumnya kita akan kita absensi dulu ya sebelum melanjutkan proses belajar mengajar pada hari ini. Yang pertama yaitu Agus Kurniawan, Ahmad Febriawan, Hadir. Andika Rasya Fauzi, Hadir. Azhara Aulia, Aziz Suherman, Bilkis, Dimas Putra Senjaya, Dimas Septian, Hadir. Erlangga, Hadir. Fasya, Hadir. Faizal, Faizal Putra, Gerlan Erliando, Haikal Muhammad Anhar, Levina Ali Ailsa Wijaya, Luyu Cahya, Muhammad Afdal, Muhammad Adri, Muhammad Davin, Muhammad Farel. Oh, ini yang nggak hadir ya? Ya Pak. Sakit apa temannya? Ini Pak, demam. Demam? Ya Pak. Nggak ada yang ke rumahnya? Sama Farel? Ada Pak. Haji. Haji Pak. Tahu nggak Haji kenapa sakitnya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke. Kita doakan semoga Farel cepat sembuh. Muhammad Fauzan, Muhammad Ihsan, Muhammad Luki, Muhammad Raya, Naufal Wihozan, Nur
Kalau di lapangan itu bilangnya stripper ini, drop core. Jadi spesial buat kabel drop core aja. Drop core. Ya, oke. Dan untuk hari ini kita masuk ke materi penyambungan kabel fiber optik. Di sini sebelumnya kalian udah pernah belum melihat di rumah ataupun di luar dari sekolah orang menyambung kabel, bukan kabel fiber optik? Belum. Kabel biasa, kabel biasa. Belum pernah? Kabel UTP belum pernah juga? Belum. Jadi kita tuh kalau misalkan di kabel biasa ya, kabel biasa itu kan kabel listrik. Itu nyambungin kabelnya itu kan dipotong, dikupas kulitnya, kemudian satu sama lainnya diaduk atau dililit, kemudian di lakban kan? Ya. Itu pada dasarnya kabel listrik, kabel yang biasa kita pakai di rumah untuk instalasi listrik di rumah kita. Sama sebenarnya. Kalau untuk kabel fiber optik itu kita juga melakukan hal yang sama, cuman dengan alat yang berbeda. Karena di sini kabel fiber optik itu sangat kecil, lebih kecil dari selai rambut kita. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan cara yang sama dengan penyambungan kabel listrik. Di sini ada yang masih ingat kabel fiber optik itu apa? Hah? Yang lain? Kabel fiber optik terbuat dari Kaca. ya itu. Jadi Bapak disuruh lagi ya. Kabel fiber optik itu merupakan kabel yang terbuat dari serat kaca dan diameternya itu sangat kecil dan bahkan lebih kecil dari selai rambut kita. Kemudian kabel fiber optik itu dielektrik. Tahu dielektrik apa? Dia non dielektrik kalau fiber optik. Jadi dia tidak mengalirkan listrik, melainkan menggunakan ya benar. Jadi kabel fiber optik itu untuk media transmisi datanya dia memanfaatkan cahaya. Jadi kalau misalkan kabel fiber optik itu tersambung, kita pegang kita nggak tersentuh. Beda sama listrik, ya. Kalau sentuh kalau kita pegang. Oke, itu untuk review pembelajaran sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengetahui bagaimana cara menyambung kabel fiber optik dengan benar, kemudian dapat melakukan penyambungan dengan benar sesuai dengan prosedurnya. Oke? Oke. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Untuk mengingat-ingat materi yang lalu, kalau untuk alat-alat fiber ini, alat-alat penyambungan masih ingat nggak? Ini namanya apa? Fungsinya? Oke. Ini namanya fusion splicer. Fusion splicer yang dimana fungsinya itu untuk menyambungkan kabel fiber optik yang inti core-nya itu udah kebuka. Inti core-nya itu sudah bertemu. Jadi yang menyambungkannya itu fusion splicer. Di mana nanti dia akan disambungkan dengan memanfaatkan teknologi yang namanya elektroda. Jadi elektroda itu yang melelehkan ujung satu dan ujung yang lainnya, kemudian dia bertemu dan tersambung seperti itu. Itu secara singkat sistem kerja dari fusion splicer. Kemudian yang ini namanya apa? Ya benar, ini
namanya cleaver. Ya itu. Ini namanya cleaver. Fungsinya ada tahu fungsinya apa? Motong ini apa? Itu bacanya beda dari Satu jawab. motongin. Ayo Rehan, jawab. Rehan. Fungsi dari cleaver. Satu orang. Nggak ada yang tahu, lupa ya? Jawab aja nggak apa-apa, nggak. Kalau salah juga ntar tolong. Ya, apa-apa. Jadi fungsi dari cleaver ini adalah memotong inti core dari fiber optik. Beda, bukan memotong kabel. Kalau memotong kabel itu kita bisa menggunakan tang, ya, kita menggunakan tang biasa ataupun menggunakan stripper. Ya, ini untuk mengupas. Kalau ini gunanya memotong bagian terdalamnya, serat kacanya. Kalau belum dipotong, cleavernya nggak bisa motong. Kalau belum dikupas maksudnya, nggak bisa motong kabel yang ada selingnya gini, karena mata pisaunya kecil. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk tentang alat-alat penyambungan kabel fiber optik? Ada ya? Oke. Ya. Sebelum kita lanjut, ada pretest yang Bapak lakukan untuk kalian. Nanti tolong diisi, Bapak kirim ke grup ya. Revina boleh tolong dituliskan linknya. Oke, sebelum mengisi pretest, isilah soal yang ada di pretest itu dengan jujur, sesuai dengan apa yang kalian ketahui saat ini. Tadi kan udah Bapak review tuh pembelajaran minggu lalu. Jadi nanti kalian ingat-ingat lagi sesuai dengan pengetahuan kalian aja. Soalnya ada di situ, jawabannya juga ada di situ. Tinggal dipilih A, B, C, D, dan E. Oke? Waktunya Bapak kasih kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Boleh langsung isi. Jangan lupa diisi namanya ya. Bebas, nama panjang, nama panggilan boleh. Diisi aja. Tanggal lahir boleh.
Sudah? Belum? Belum. Oke, kita tunggu temannya dulu. Diisi sesuai dengan apa yang diketahui aja dulu ya. Nanti kalau ada yang diragukan boleh ditanya sama Bapak.
masih lumayan bervariasi, ada yang salah. Wah, Bingung ya? Banget tuh. bener. Yang benar apa Pak? Nanti kita bahas. Siap. Oke, sekarang kita masuk ke masuk ke slide presentasi Bapak. Sebelumnya tadi kan udah Bapak sampaikan kita materinya penyambungan kabel fiber optik. Ada yang bisa mengulang kabel fiber optik itu apa? Ayo. Kabel fiber optik merupakan kabel yang terbuat dari kaca. Kemudian memanfaatkan cahaya sebagai media transmisinya. Oke. Jadi sebelum kita masuk, maksudnya sebelum kita melakukan penyambungan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam jaringan kabel, titik yang paling rawan gangguannya itu adalah di tempat penyambungannya. Ada yang tahu klosur apa? Enggak tahu apa Pak? Yang tergantung di jalan, biasanya yang dekat tiang-tiang itu, yang peta panjang. Nah, masalahnya itu di sana karena titik rawannya itu kan di penyambungan. Jadi di dalam klosur itu banyak sambungan-sambungan kabel sebenarnya. Nah, oleh karena itu klosur itu ditutup. Tapi nanti kalian bisa lihat di jalan-jalanan itu banyak klosur yang ada yang kebuka, ada yang nggak terkunci, ada yang tutupnya hilang satu, kan dia tutupnya dua, ada yang tutupnya hilang satu, jadi kelihatan betul sambungannya. Walaupun di sana udah dilapisi sama sleeve, itu masih besar kemungkinan untuk merusak sambungannya. Tuh. Kemudian dalam waktu 5-10 tahun itu karakteristik kabel akan menurun. Nah, jadi sleeve-nya itu dalam 5 tahun sampai 10 tahun itu bisa aja kualitasnya menurun, jadi rusak. Itu yang perlu diingat. Jadi ada baiknya nanti kalau kalian jadi teknisi 5 tahun atau 3 tahun lah kabel fiber optik sambungannya itu harus dicek. Dia masih berkualitas baik seperti dulunya atau sudah melemah. Kalau udah melemah diganti aja kabelnya. Tuh. Kemudian yang ketiga, dengan bikin penyambungan kabel fiber optik harus sesuai dengan prosedur. Nah, jadi kalian tahu nggak penyambungan kabel fiber optik itu ada 2 cara. Ada yang tahu? Yang pertama pakai mesin splicer yang akan kita pelajari, yang sedang kita pelajari. Yang kedua itu bisa melakukannya dengan manual. Sama kayak melakukan sambungan kabel listrik, cuman dia nggak manual banget, masih ada alat yang digunakan, cuman dia alatnya nggak bekerja sendiri. Jadi disatukan inti core-nya. Nanti di video itu banyak, cuman untuk di sekolah itu kita pelajarinya dengan mesin splicer aja, karena pada dasarnya penyambungan kabel fiber optik itu 99% orang-orang melakukannya dengan mesin splicer. Jadi itu cuma dilakukan manual dalam keadaan darurat aja. Misal mesin splicer di dunia ini udah nggak ada lagi. Nah, itu tuh cara alternatif aja untuk
untuk melatih ketelitian kita sebagai manusia. Karena kan kita udah pakai fusion splicer aja, karena kadang rendamannya masih gede kan, nggak selalu 0,01, kadang ada 0,9, tapi 0,9 itu masih bisa dipakai. Gimana ya, bapak jelasinnya tuh kayak dia tuh dikupas, kupasnya sama kayak kita pada umumnya pakai alat yang ini. Tapi pas menyambungkannya itu dia ada alat kayak sleeve gitu menyambungkannya, kayak sleeve menyambungkannya. Tapi dia bukan sleeve. Tuh. Penasaran? Nanti lihat aja di YouTube. Cara nyambung kabel fiber optik manual. Biasanya keluar. Nah, lanjut. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kualitas sambungan kita saat melakukan penyambungan dengan fusion splicer. Yang pertama, pemotongan kabel fiber optik. Maksudnya apa di sini? Pemotongan kabel fiber optik. Ya, jadi benar kata Ahmad. Jadi kita memotong kabel itu inti core-nya. Kalau kita memotong tidak benar caranya, itu kan kualitasnya bisa tumpul, bisa nggak rata. Nah jadi nanti sebenarnya pas kita lihat dengan mata telanjang itu bagus, rapi. Cuman kalau kita masukkan ke fusion splicernya, dia nggak rapi, dia menolak, dia ngedetek, wah ini potongan kacanya nggak bagus nih, tidak menolak. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jadi yang kedua, mengupas coating. Dalam pengupasan coating ini, apa yang perlu diperhatikan? Tahu itu coating apa? Coating itu yang biru itu bukan? Ya. Yang biru yang menyelimuti di sini. Bukan. Sebelum yang biru, yang hitam. Jadi gini. Kabel fiber optik itu kan, kalau ini kan 3 lapis yang rubber, hitam, biru, baru inti kaca. Nah, yang dianggap coating di sini yang hitam. Nah, yang biru apa namanya yang biru? Bukan, jaket di atasnya cladding, di atasnya coating. Yang biru namanya cladding. Ya. Cladding. Namanya cladding. Nah, pas kita mengupas coating ini, kadang ada yang langsung putus sama core-nya. Ya, jadi kita harus teliti, harus hati-hati dalam mengupas coatingnya. Jangan sampai terputus sama core-nya yang di dalam, sama kacanya. Yang ketiga, membersihkan serat optik. Membersihkan serat optik biasanya pakai apa? Alkohol. Kalau di keselamatan kerja itu, Bapak pernah lihat orang-orang di lapangan juga melakukannya sebenarnya. Untuk membersihkan fiber optik itu mereka menggunakan tisu dengan alkohol biar bersih. Karena kalau kita saat membersihkan serat optik itu nggak bersih, misalnya masih ada minyak-minyaknya atau enggak masih ada cladding yang biru, itu kadang bermasalah dalam penyambungan. Bermasalahnya itu bukan gagal dalam penyambungan, tetapi dB-nya atau rendamannya itu lebih gede. Tuh. Selanjutnya pemotongan core dan cladding. Nah, itu yang Bapak bilang tadi. Kita motong coating itu jangan sampai kepotong sama langsung cladding sama core-nya. Begitu juga pas memotong cladding, pas mengupas cladding yang warna biru. Warna biru ya, kan ada banyak warna, ada 12 warna kan. Jadi jangan
jangan sampai core itu rusak, patah ataupun lecet, itu berpengaruh. Tuh. Yang terakhir, penyambungan secara optik dengan motion splicer. Nah, di sini yang dimaksud adalah saat menggunakan motion splicernya. Kadang kita pas masukin inti core-nya ke dalam motion splicer itu enggak sama rata sama elektrodanya. Itu kejadian di lapangan yang sering Bapak lakukan. Seperti itu. Sampai ini ada yang mau tanyakan? Ya. Pak, yang pembersihan 100 kalau pakai air biasa bisa nggak? Kalau pakai air biasa, sebenarnya menurut Bapak pribadi ya, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman pada umumnya dilakukan dengan alkohol. Berarti dengan alkohol lebih bersih dan kualitasnya lebih bagus. Gitu Dimas Septian. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyambungan. Yang pertama, penyambungan kabel fiber optik harus sesuai dengan prosedur. Seperti yang Bapak bilang tadi, harus memperhatikan cara yang 5 tadi. Ya, yang 5 tadi harus diperhatikan. Yang kedua, penggunaan peralatan dan material harus benar. Nah, ini yang biasanya sering terjadi saat menggunakan clipper. Itu ada kesalahan biasanya, motongnya itu terlalu panjang. Motongnya terlalu panjang, motong inti core-nya ke sini terlalu panjang. Kemudian pas dimasukin ke motion splicer, itu yang masuk nggak nyampe, itu yang masuk coatingnya langsung masuk yang hitam. Itu nggak bisa. Yang kedua, pas menggunakan clipper juga ada yang motongnya kurang rapi, tumpul gitu. Jadi kedeteknya di motion splicer udah bagus. Nanti dia akan merah. Dia menolak motion splicernya karena ujungnya tidak rapi. Jadi menggunakan alat itu harus hati-hati dan teliti. Itu berpengaruh. Yang kedua, yang ketiga, pemasangan sarana sambung kabel harus sesuai dengan pelaksanaannya. Nah, sebelum kita menyambung, apa yang harus kita masukkan ke kabel tersebut? Datang. Oke, sleeve. Jadi ada namanya protection penyambungan kabel atau yang biasa disebut dengan sleeve. Nah, jangan sampai lupa kita memasukkan misalnya kabel ini udah kepotong, udah ketupas sama core-nya. Kemudian yang ini juga udah. Nah, ini tuh ibaratnya udah panjang. Ini tuh ibaratnya panjang, ada gulungan, ini ada gulungan. Kemudian pas kalian mau menyambungkan, lupa masukin sleeve-nya. Yang terjadi, kalian harus potong lagi dong. Iya. Jadi kerja 2 kali. Gitu. Selanjutnya pengetesan harus dilaksanakan setelah selesai penyambungan. Itu yang dimaksud adalah pengetesan di motion splicer. Sebenarnya itu nggak pengetesan karena biasanya setelah kita menyambung dengan motion splicer itu langsung keluar hasil rekamannya 0, sekian 0, sekian. Nah, nih kesalahan saat menyambungkan fiber optik. Jelas kan yang di belakang gambarnya? Jelas. Nih, yang pertama nih, ini cladding, ini core.
Ini dia mengibaratkan core sama cladding. Jadi yang satu perlu dikupas, yang satu perlu dikupas sampai isi core. Tentu nggak bisa ya, karena diameter core tidak sama, ukurannya itu tidak sama. Kalau fiber optik yang udah dikupas claddingnya itu lebih kecil daripada yang ada claddingnya, jadi nggak bisa. Kemudian nih diameter core tidak center, itu gambar yang sebelah kanan mereka udah jadi core semua, cuma pas letakkan di sumbu V-nya, di sumbu V fusion splicer itu mereka nggak center, nggak lurus, nggak sejajar. Jadi mereka bertikai kayak gini. Jadi nanti hasilnya kalau kayak gitu, hasilnya nanti sambungannya itu akan bergelembung. Jadi nanti kalau di laser dari ujung ke ujung, nanti biasan cahayanya itu nggak rata, nggak bagus. Kemudian sumbu fiber tidak sejajar. Nih sama dengan itu, sebenarnya sama, cuman ini lebih ke sumbu. Ini ujung fiber jauh, pas kontakan di ini, pas kontakan di elektrodanya itu terlalu jauh, tidak sejajar dengan jarum. Jadi sebelum melaksanakan penyambungan, Bapak lihatkan dulu kesalahan dalam penyambungan agar nanti kita bisa meminimalisir hal-hal kesalahan seperti itu. Nih, ini proses slicing. Seperti yang Bapak bilang tadi, sleeve itu sangat penting. Kenapa penting? Karena bisa membuat kita kerja 2 kali, dan itu Bapak dalam proses slicingnya Bapak taruh di nomor 1. Pemasangan protection sleeve atau pelindung sambungan. Kemudian lakukan pengupasan coating dengan apa? Pengupasan coating dengan apa? Dengan lipat dropper. Oke, nah, dengan stripper.